Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran sirah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang khalifah ketiga kita, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, kemarin kita berhenti di kepribadian ya. Kepribadian. Kemarin sudah kepribadian. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjut kepribadiannya. Setelah kepribadian termasuk ini memiliki sifat malu. Kemarin sudah saya ceritakan ya bagaimana pemalunya si Utsman radhiyallahu taala anhu. Sangat pemalu, bukan pemalu dalam hal keburukan, tapi sangat pemalu dalam kebaikan. Contoh ketika dia disebut kebaikannya, maka dia sangat malu, sangat pemalu, ya. Oke, dan lain sebagainya. Dermawan, termasuk orang yang sering berinfak di jalan Allah. Lalu yang ketiga, terhormat dari segi nasabnya, karena dia termasuk orang yang kaya, ya, orang kaya, orang yang dermawan, orang yang baik hati di kalangan kaum kafir Quraisy pada waktu itu, ya. Kita masuk ke kehidupan dan keislaman. Jadi kehidupan dan keislaman. Utsman adalah salah satu pedagang yang sukses di Mekah. Bukan rahasia lagi, Utsman adalah keturunan, bahkan ayahnya dan kakeknya dan keturunan-keturunannya dari Utsman adalah pedagang yang sukses. Jadi sangat bisnismen, ya, bisnismen yang sangat sukses, ya. Ayahnya, kakeknya, buyutnya adalah bisnismen yang sangat sukses. Jadi sangat kaya, termasuk Utsman ini adalah orang-orang yang sangat kaya di Mekah pada waktu itu. Yang kedua, masuk Islam pada awal-awal tahun lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya lewat tangan, maksudnya ketika Abu Bakar masuk Islam lalu mendakwahi Utsman, Utsman langsung percaya dengan dakwah Abu Bakar, lalu beliau radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam lewat dakwah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah orang yang pertama berhijrah pada dunia Islam menuju Habasyah dengan istrinya Ruqayyah. Jadi ketika masih dengan Ruqayyah siapa istri Ruqayyah? Ayo, adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau dan para kaum muslimin itu sangat kesulitan dalam artian kesusahan ketika berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Mekah, karena kalian tahu sendiri bagaimana pertentangan dan permusuhan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman dan istrinya Ruqayyah untuk mencari bantuan atau negeri yang bisa disinggahi untuk berlindung sementara waktu. Nah, negeri itu adalah Habasyah. Habasyah adalah di negeri Ethiopia. Kalian tahu Ethiopia? Kalau sekarang Ethiopia adalah Habasyah, yaitu negeri di Afrika. Kalian tahu ya, di Afrika, Habasyah. Jadi dari Mekah, Utsman dan Ruqayyah jalan, wallahu ta'ala alam, mungkin menggunakan unta kali ya, wallahu alam, tapi belum ada pesawat pada waktu itu. Jadi sangat jauh perjalanan dari Mekah menuju Habasyah, menuju Afrika. Beliau salah satu sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Jadi salah satu sahabat, nah pernah saya sebutkan kan, sahabat yang terkenal tapi tidak mengikuti perang Badar, yaitu perang Badar. Kalian tahu kan, perang awal, perang pertama pada sejarah Islam, yaitu Utsman ketika menemani istrinya Ruqayyah ketika hendak wafat. Oke, seperti itu. Itu ada kehidupan dan keislamannya. Kita masuk ke terpilihnya menjadi khalifah. Pada tahun 25 Hijriah, sebelum wafatnya Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Jadi ketika Umar ibn al-Khattab itu akan wafat pada tahun 25 Hijriah, beliau menginstruksikan, tahu? Menyuruh, memerintahkan kepada
kepada para sahabat, maksudnya kepada para sahabat untuk memanggil sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maaf, di sini harusnya anaknya, yaitu Abdullah ibnu Umar, kepada Abdullah ibnu Umar di sini untuk memanggil sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, karena pada waktu itu semuanya rata-rata sudah meninggal semua. Ya, yang sudah meninggal berarti Abu Bakar, Abu Ubaidah sudah meninggal. Nah, ya, jadi tersisalah Umar bin Khattab, sebentar lagi tinggal sudah bentar lagi akan wafat. Jadi tinggal Utsman, Ali ibnu Abi Thalib, Thalhah ibnu Ubaidillah, Zubair ibnu Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu sudah itu ya. Ya. Untuk mengadakan musyawarah memilih khalifah selanjutnya. Jadi dibentuklah 10, jadi 10 sahabat yang sudah yang masih hidup, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi yang masih hidup tadi yang Ustaz sebutkan itu mengadakan rapat tanpa Umar bin Khattab. Ya, tanpa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab hanya menunggu hasil dari musyawarah tersebut. Terkumpullah nih, oh iya ini, maaf, Ustaz sudah sebutkan ya. Utsman ibn Affan, ini yang masih hidup ya, tinggal 6 ya. Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, sama Abdurrahman bin Auf. Dan dengan sekretaris Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar hanya bertugas untuk mencatat apa-apa yang akan terjadi pada pertemuan ini. Jadi Umar bin Khattab sambil menunggu dijemput oleh malaikat maut, maksudnya menunggu kematian, beliau menunggu kabar dari 6 orang ini ketika bermusyawarah siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Terpilihlah setelah itu Utsman dengan banyaknya fadilah dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi dari 6 orang ini, kalian tahu ya caranya ya. Jadi dari 6 orang ini disebutkan hadis-hadis yang pernah Rasulullah sampaikan tentang kemuliaan orang tersebut. Contohnya Abdurrahman bin Auf punya hadis, punya. Oh, Sa'ad bin Waqqas punya, ini punya. Tapi dari keempat ini, dari 3, 4, 5, 6 ini semuanya kalah dengan 2 orang ini, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Fadilahnya, keutamanya sangat banyak di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lalu dicarilah hadis yang lain, maka terpilihlah Utsman dengan banyaknya fadilah dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi fadilah Utsman lebih banyak daripada fadilah Ali. Keutamaan Utsman di sisi Rasulullah lebih banyak daripada Ali. Padahal Ali adalah sepupu Rasulullah, tapi Utsman itu lebih mulia, ya, lebih banyak keutamannya dibanding Ali bin Abi Thalib. Setelah dibaiat itu disumpah setia, maksudnya disumpah setia oleh para sahabat. Jadi para sahabat ini dulu tadi yang 5 orang itu mengatakan sumpah setia kepada Utsman. Beliau naik ke mimbar masjid lalu dibaiat oleh kaum muslimin. Jadi setelah sahabat yang 5 tadi, lalu baru dikabarkan ke kaum muslimin bahwa khalifah setelah Umar bin Khattab wafat adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, kita cukupkan sekian. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanya lewat WhatsApp. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar, dan jangan lupa yang penting-penting di stabilo di bukunya ya. Oke. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.